Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkanlah pada kesempatan kali ini saya menyampaikan materi tentang tata cara mandi wajib. Para pemirsa yang budiman, agama Islam adalah agama yang sempurna. Hal itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Yang artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu dan telah aku sempurnakan kepadamu nikmatku, dan aku telah meridai Islam sebagai agamamu. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah agama yang sempurna. Islam mengakui semua para nabi dan rasul mulai dari Nabi Adam hingga terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesempurnaan Islam dapat juga ditunjukkan dengan adanya cara bersuci ketika mau menghadap Tuhan yang Maha Suci. Di antaranya yaitu harus menghilangkan hadas kecil dan hadas besar. Sekarang bagaimana tata cara untuk menghilangkan hadas besar? Caranya yaitu dengan mandi besar. Mandi besar ini biasa dikenal dengan mandi janabah. Ada orang lain mengatakan mandi junub. Mandi wajib atau mandi besar, mandi janabah, adalah membersihkan hadas besar dengan cara mengguyurkan air ke seluruh badan, ke seluruh tubuh, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Semua harus dibasuh. Ya. Kata basuh itu, kata membasuh itu air harus mengalir. Beda dengan mengusap. Kalau mengusap, air tidak harus mengalir. Jadi kalau membasuh itu air harus mengalir, air didatangkan. Kemudian digosok sampai ke seluruh tubuh. Itu mandi wajib. Nah, kita sebagai seorang muslim atau anak muslim, maka
harus memahami tentang mandi wajib untuk dipraktekkan di kemudian hari apabila kita telah mengalami hadas besar. Hadas besar, pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas, hadas adalah suatu yang menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadas besar ini apa kira-kira sebab-sebabnya? Nah, yang menyebabkan seseorang mempunyai hadas besar itu apa? Di antaranya adalah haid. Haid atau biasa disebut dengan menstruasi adalah keluarnya darah, darah kotor karena sel telur yang tidak dibuahi itu pecah, kemudian keluarlah ya, dari tempat keluarnya sel telur sehingga haid itu dapat dipastikan paling sedikitnya adalah 24 jam atau sehari semalam. Dan paling lamanya adalah 15 hari. Nah, setelah suci, setelah haid itu sudah tidak keluar, maka orang yang habis haid tersebut wajib mandi besar. Caranya ya tadi dengan membasuhkan air ke seluruh tubuhnya mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kemudian sebab yang kedua yaitu nifas. Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Ya, darah yang keluar ya, dari rahim wanita setelah melahirkan. Nah, nifas ini ada yang sejenak, jadi setelah melahirkan terus keluar darah. Nah, kemudian tidak keluar lagi. Ada yang sampai lama, yaitu paling lama yaitu 40 hari. Itu nifas. Kemudian sebab yang ketiga, nah sebentar, sebelum sebab yang ketiga, sebab yang kedua tadi nifas kan. Nah, setelah nifasnya ini berhenti, tidak keluar darah nifas, maka wanita tersebut diwajibkan untuk mandi besar. Ya. Kemudian sebab yang ketiga yaitu orang melahirkan. Setelah melahirkan juga diwajibkan mandi besar. Akan tetapi karena kebiasaannya itu setelah melahirkan itu keluar nifas, maka nanti mandinya setelah selesai nifas saja. Ya, tidak habis melahirkan langsung mandi, padahal darah nifas masih keluar. Tidak seperti itu. Jadi tunggu sampai darah nifasnya sudah berhenti, sudah tuntas, gitu ya. Kemudian sebab berikutnya yaitu karena habis hubungan suami istri. Dan sebab berikutnya yaitu sebab keluarnya air sperma atau dikenal dengan air mani.
Setelah keluar air sperma, orang tersebut juga diwajibkan untuk mandi untuk menghilangkan hadas besar yang disebabkan keluarnya air sperma tersebut. Kemudian sebab berikutnya adalah seseorang yang meninggal dunia. Ini juga wajib mandi besar. Akan tetapi orang sudah meninggal itu tidak bisa mandi sendiri. Ya kalau mandi sendiri orang pada kabur ya. Jadi karena orang meninggal tidak bisa mandi sendiri, maka kita sebagai seorang muslim wajib memandikannya. Ya. Sekarang apa saja rukun mandi wajib itu? Rukun itu sesuatu, apa sih rukun itu? Rukun adalah sesuatu yang harus dikerjakan di dalam pelaksanaan mandi. Kalau di sini rukun mandi wajib berarti sesuatu yang harus dikerjakan di dalam mengerjakan mandi tersebut. Itu apa saja? Kalau rukun ini tidak dipenuhi, maka mandinya tidak sah. Gitu ya. Yang pertama yang harus dilakukan ketika mandi besar adalah niat. Niat untuk menghilangkan hadas besar. Nah, bagaimana niat mandi besar? Atau mandi janabah ini, gimana niatnya? Nah, niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala. Sekali lagi. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala. Sekali lagi ya, biar hafal. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala. Artinya, nawaitu, saya niat, al-ghusla, mandi. Li raf'il hadatsil akbari, li raf'il hadatsil akbari, untuk menghilangkan hadas besar, fardhan lillahi ta'ala. Fardu atau wajib karena Allah ta'ala. Jadi kita laksanakan ini karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Secara keseluruhan, arti niatnya, saya niat mandi besar, ya, saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah ta'ala. Saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah ta'ala. Nah, niatnya ini kita laksanakan ketika kita basuh pertama kali. Ya. Jadi kita ambil air, ya, kemudian kita basuhkan. Ya. Kita basuhkan bagian tubuh yang sebelah kanan dulu. Ya. Kemudian ketika air ini mengalir di badan kita, kita niat nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala. Ya. Gitu ya. Saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah ta'ala. Nah, kemudian rukun yang kedua yang harus dikerjakan ketika mandi besar ini adalah membasuh semua anggota badan dengan air. Mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ya, harus basah semua, harus kena air semua. Ya. Nah, telinga-telinga ini harus basah semua. Ya. Kemudian ketiak, ini harus basah semua. Ya. Kemudian apa itu? Lekuk-lekuk tubuh ini basah semua. Rambut semua basah. Ya. Harus diguyur air. Nah, kalau seumpama
anggota badan ada yang tidak kena basuhan air ketika mandi besar, ya, maka mandinya tidak sempurna. Dan itu kalau tidak sempurna seperti itu, kalau sengaja, maka nanti di akhirat akan terkena jilatan api neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Makanya ketika mandi harus rata. Nah, sunnahnya digosok. Ya, gitu. Kemudian yang ketiga, di sini sebenarnya dua tadi sudah cukup, cuma di sini ada penjelasan. Rambut harus dalam kondisi terurai atau tidak terikat. Hal ini agar seluruh tubuh benar-benar suci. Nah, itu tata caranya ya. Jadi rambutnya terurai, tidak diikat. Begitu juga kalau ada cincin ya dilepas dulu ya. Atau kalau tidak dilepas ya digeser ya sehingga air itu masuk. Kemudian kalau ada catnya di tubuh ini sebelum mandi harus dihilangkan dulu catnya itu karena cat bisa menghalangi air sampai ke kulit ya. Jadi catnya dihilangkan dulu dengan cara apa? Ya mudah itu diberi minyak cat atau dengan bensin atau dengan minyak tanah bisa dihilangkan. Atau digosok terus lama-lama juga akan hilang ya cat itu. Makanya tubuh tidak usah di apa itu dicat atau dipilok, jangan ya, nanti kalau wudhu atau mandi besar susah ya. Atau kalau di kuku ada kutek ya, ada cat kuku, sebelum mandi harus dihilangkan dulu, dikasih minyak kutek dihilangkan atau dikerok dulu, bersihkan ya, baru mandi gitu ya. Kalau mandi masih ada kuteknya, masih ada cat kukunya, maka air tidak bisa sampai ke kulit ya. Itu. Jadi harus basah seluruh tubuhnya, harus kena air semuanya. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau mau mandi besar tapi nggak ada air, sedangkan waktu juga sudah mepet, gitu ya, waktu sudah mau habis, waktu sholat. Caranya tayamum. Ya. Tayamumnya bagaimana tayamumnya? Apakah debu diguyurkan ke seluruh tubuh gitu? Ya tidak, ya. Cukup dengan mengusap muka dan kedua tangan dengan debu. Caranya plek ya, tangan ditempelkan di debu kemudian diangkat. Nawaitu tayammuma listibahatis sholatil mafrudati fardhan lillahi ta'ala. Dan diusapkan ke muka ya, rata, kemudian dibuang nih bekasnya ini. Nah, buang ke samping, jangan dibuang di tempat debu yang ditempel tadi, jangan, nanti campur semua dengan yang bekas ya. Kemudian yang kedua ditempelkan lagi tangan ke debu, kemudian diangkat, kemudian ini sudah dibuka ini ya baju ini ya, anggap saja sudah dibuka baju ini ya. Tangan yang kiri, telapak tangan kiri mengusap tangan kanan ya, mulai dari punggungnya, jempol jangan ditempelkan. Nah, jempol untuk jempol, kemudian telapak tangan kanan untuk mengusap tangan kiri ya. Seret. Nah, jempol untuk jempol gitu ya. Kemarin mungkin sudah kita bahas. Dah, itu
Itu ya. Jadi kalau tidak ada air, ingin menghilangkan hadas besar, ya kita menggunakan dengan cara tayamum, dengan menggunakan debu yang suci. Oke. Nah, sekarang tata cara mandi. Tata cara mandi wajib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tata cara mandi wajib sebagai berikut. Pertama, terlebih dahulu mencuci tangan sebanyak 3 kali. Tangannya dicuci ya. Barangkali tangan ini ada kotorannya atau najisnya. Kemudian, menggunakan tangan kiri untuk membersihkan kemaluan dan kotoran. Di tangan kanan basuh, tangan kiri untuk membersihkan kotoran. Kemudian membersihkan kemaluan. Cucilah tangan dengan sabun. Di kemaluannya dibersihkan. Kemudian tangannya juga dicuci dengan sabun. Ini lebih bersih lagi ya nantinya. Kemudian berwudu ya, sebagaimana wudu-wudu yang telah dilakukan sebelum sholat. Jadi orang yang hadas besar itu boleh dan sah wudu itu, ya sah, gitu ya. Di sunnahnya sebelum mandi besar wudu, ya gitu. Wudunya bagaimana? Seperti wudu sebelum sholat, ya. Untuk menghilangkan hadas kecil. Ya, niatnya ya sama. Nawaitul wudu'a, ya nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Ya, itu niat wudu. Ya, saya kira udah hafal semuanya. Kemudian mengguyurkan air ke kepala sebanyak 3 kali. Ya, biar 3 kali. Kemudian keramas mulai dari kepala bagian kanan ke bagian kiri. Ya. Jadi dibasuh kemudian keramas. Ya. Kemudian mengguyurkan air mulai dari badan sebelah kanan lalu sebelah kiri. Ya, sebenarnya kanan dulu, kemudian kiri. Gitu ya. Nah, jadi disunahkan juga menggosokkan tangan ke seluruh tubuh. Ya, jadi air biar sampai dan rata gitu ya. Itu saja tata cara mandi wajib yang kita pelajari pada hari ini. Semoga ada guna dan manfaatnya, khususnya bagi saya dan umumnya bagi semua pemirsa. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wasikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.